Sejahterakan petani, karena petani berhak sejahtera. Mari kita buat petani bahagia. Bangsa yang berdaulat, bangsa yang merdeka harus ada 3 kedaulatan. Ya. Itu kedaulatan sandang, pangan, dan papan. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Tentunya hari ini kita masih dalam wawancara eksklusif bersama dengan narasumber saya yang sudah datang pada hari ini. Mari kita sambut, di sini sudah hadir Pak Petrus Chandra selaku calon dari DPD RI. Halo, selamat datang Bapak. Selamat datang Cenung. Gimana kabarnya Pak? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sekali Tribun Lampung mengucapkan dengan Pak Petrus karena sudah hadir menyempatkan waktunya. Pastinya sibuk banget ya Pak ya. Betul. Di sela-sela kampanye ya kan. Tetap kecari Cenul. Tetap ya Pak ya, karena sebentar lagi menghitung bulan dan juga menghitung hari karena kita akan bertarung di pemilu 2024 nanti. Betul. Tentunya Tribuners, sudah ada Pak Petrus Chandra di sini. Kita akan berbincang bersama Pak Petrus mengenai kalau untuk hari ini tema kita ini cukup eksklusif sekali Pak. Betul. Karena ini tidak jauh-jauh dari yang ada di sosial kita, yang ada di kehidupan sehari-hari, dan tentunya ini juga yang menjadi keresahan dari masyarakat. Masyarakat banyak dan khususnya masyarakat Lampung nih Pak. Dengan adanya Pak Petrus Chandra di sini, tentunya kita pengen tahu juga kira-kira program-program apa yang Pak Petrus bawa untuk Lampung nantinya. Dan untuk membuka pembicaraan kita pada hari ini Tribuners, Pak Petrus Chandra tentunya kita akan membahas tentang ketahanan pangan. Nah, mungkin sebelumnya kita pengen tahu dulu nih Pak ya, kan banyak sekali Tribuners di rumah yang lagi nonton ini tentang ketahanan pangan. Sebenarnya ketahanan pangan menurut Pak Petrus Chandra itu seperti apa sih Pak? Nah, Senul, selamat siang. Siang Bapak. Sebagai bangsa yang sudah merdeka, kita sudah merdeka 78 tahun sejak 17 Agustus 45. Ada yang mengatakan bahwa bangsa yang berdaulat, bangsa yang merdeka harus ada 3 kedaulatan. Ya. Itu kedaulatan sandang, pangan, dan papan. Nah, siang ini kita bicara yang kedua, itu kedaulatan pangan. Pangan. Nah, Cenul, ini sekarang ini begitu banyak calon presiden, begitu banyak nanti pada calon gubernur, calon anggota dewan, dan semua, dan termasuk calon anggota DPD. Hari ini saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita mau jadi pimpin, ini pesan saya atau harapan saya kepada para calon presiden. Waktu Cenul SD pernah dengar bahwa bangsa kita bangsa yang agraris. Agraris. Mayoritas bangsa kita adalah petani. Petani, betul, 100 bakal Cenul. Nah, jadi kalau betul bangsa kita ini bangsa agraris dengan majority adalah petani, maka kalau mau menang pemilu harus membuat petani sejahtera dan senang. Yes. Jadi kalau petani udah senang, petani milih, selesai. Ya. Nah, tapi saya tidak bicara masalah pemilunya, saya mau bicara mengenai bagaimana membuat petani sejahtera. Sebab kalau petani sejahtera, dia pasti akan senang bekerja jadi petani. Pasti. Nah, saya tanya Cenul nih, Cenul, kalau Cenul petani durian, senang nggak durian mahal? Senang dong, pasti ya. Kalau Anda petani padi, senang nggak kalau harga padi mahal atau gabah? Makin senang mungkin, Pak. Nah, jangan mungkin nggak. Kalau Anda petani padi, Anda senang harga gabah turun atau naik? Naik, pastinya. Nah, ini anomali di bangsa kita ini. Kalau tadi kita mengatakan bahwa bangsa kita bangsa agraris dan majority kita adalah petani, seharusnya kalau gabah kita mahal, petani senang, maka sebenarnya pemerintah seharusnya senang. Setuju nggak nih? Setuju. Tapi kenapa kok kalau harga gabah mahal, beras mahal, pemerintah cepat-cepat import beras, menurunkan lagi harga beras. Petani seneng nggak? Tidak dong. Tidak senang. Nah, jadi topik kita hari ini saya mengatakan kalau petani tidak senang bertani, maka ketahanan pangan tidak akan tercapai. Kita akan tetap menjadi bangsa yang import terus. Jadi saya mengintip kepada para calon presiden, sejahterakan petani. Biarkan harga beras mahal, tapi beras lokal loh. Nanti ada yang bilang, lu nanti orang kota marah.
yang mau beli beras, ibu-ibu marah nanti nih. Iya. Bagaimana solusinya? Nah, begini Cenul. Cenul pernah dengar subsidi BBM? Pernah. Pernah. Maksudnya itu adalah kalau BBM itu kan di dunia ini ada komoditinya di New York, perdagangan minyak dan sebagainya. Jadi pemerintah kita ini, karena kita ini net importer untuk BBM, kita beli BBM. Oke. Pakai dolar. Mahal, dijual murah. Supaya Cenul bisa beli bensin yang murah. Cenul tahu nggak berapa persen sih penduduk Indonesia yang punya mobil? Berapa mungkin ya? Nah, tadi saya Satu dapat berbanding 53. 53. Jadi menurut data BPS, satu mobil itu ada 53 orang. Oke. Jadi atau less than 2%, kurang 2% orang yang punya mobil. Mengapa pemerintah bersedia beli bensin mahal, dijual murah untuk menyenangkan yang 2% tadi? Memang ada juga kepentingan, mungkin juga transportasi, tapi artinya mungkin kalau berimbang lah transportasi dengan kebutuhan ya. Mungkin ada yang lebih important seperti ketahanan pangan tadi. Nah, saya melihat begini, kendaraan niaga itu ada. Tapi banyak juga kendaraan untuk kesenangan pribadi. Pertanyaan saya, kenapa pemerintah bisa atau mau mensubsidi BBM untuk membantu less than 2%, kurang dari 2% pemilik mobil? Jadi kenapa pemerintah tidak mau mensubsidi gabah yang katanya mayoritas bangsa petani? Jadi usulan program kami, saya Petrus Chandra, anak Lampung, saya ingin menghimbau pemerintah atau mengusulkan pemerintah supaya biarkan harga gabah mahal, dibeli oleh pemerintah gabahnya dan disubsidi. Jadi ada subsidi gabah untuk digiling jadi beras murah untuk orang kota. Jadi petaninya senang, orang kota juga senang. Masyarakatnya juga senang gitu ya Pak ya. Jangan setiap harga gabah mahal pemerintah impor. Petani susah lagi. Begitu. Jadi konsep saya yang pertama yang saya sampaikan kepada pemerintah, kepada semua rakyat, bahwa mari kita buat petani bahagia. Oke, itu salah satu program dari Pak Petrus Chandra dari segi ketahanan pangannya ya. Jadi Pak Petrus mempunyai program Tribunars yaitu untuk dapat mensejahterakan petani ya gitu ya. Dengan salah satu usulan dan juga aspirasi mungkin dari Pak Petrus tadi bisa mensubsidi gabah ya Pak ya. Nah, tapi kan sebenarnya Lampung itu daerah yang kaya banget ya Pak. Betul. Tanahnya subur, masyarakatnya bisa dibilang petaninya banyak, kita semua itu bisa tumbuh di Lampung gitu. Tapi kita kembali lagi mungkin bisa mengcompare dengan tanah Medan mungkin. Kenapa Medan pertaniannya mungkin seperti kita ngobrol tadi dengan Pak Petrus, tanah Medan bisa subur untuk dari segi pertanian, tapi kenapa Lampung belum Pak? Ini sebetulnya ironis bakal Lampung, bahwa Lampung itu, ini tidak bicara rasial, bahwa sebagaimana kita ketahui, pertanian adalah agriculture, budaya. Culture itu budaya, bukan teknologi. Jadi pertanian adalah budaya. Dan saat ini memang kita harus mengakui bahwa yang suka bertani atau yang punya budaya tani adalah kawan-kawan dari Jawa. Maka pada 1905, Belanda itu membuat program transmigrasi yang pertama di Lampung. Kenapa Belanda pilih Lampung? Karena Belanda sudah studi seluruh Sumatera ini yang subur itu ada 2 tempat, satu namanya Lampung, yang satunya Sumatera Utara. Maka tahun 1905 ada transmigrasi di Lampung, 1915 baru ada di Sumatera Utara. Oke, berarti masih duluan Lampung. Duluan Lampung, maka museum transmigrasi adanya di Lampung. Tetapi kenapa perkebunan atau pertanian disebut maju? Terkenal ada jadel, Jawa Deli, dan tembakau Deli itu sampai terkenal ke Bremen di Jerman. Hampir seluruh serutu itu harus dibungkus pakai tembakau Deli. Dan pertanian, perkebunan di Sumut
menjadi terkemuka di Indonesia. Medan menjadi kota terbesar ketiga di Indonesia. Pertanyaan saya, kenapa Lampung tidak? Kenapa Lampung masuk 15 provinsi termiskin di Indonesia? Di tanah yang begitu gepah ripah Loh Cinawi, yang sama-sama suburnya, sama-sama dipilih Belanda, malah lebih dulu. Kok Medan menyalit kita? Wow, itu pertanyaan besar juga ya Pak? Iya, bakal cenderung anak Lampung. Karena mungkin kita juga kan banyak ya, untuk dari segi sektor pertanian sendiri kita unggul di bidang tebu, gula mungkin, kopi. Betul nggak sih Pak Petrus? Betul, tapi saya ingin bertanya, ini saya bilang, saya pernah memberikan suatu kuliah umum di HMI tentang perekonomian apa yang cocok untuk Indonesia. Dulu dia bilang di depan Pak Harto ada ekonomi Pancasila. Kemudian sekarang ini banyak orang mengatakan kita ini neokapital. Kita ini sudah neokapital, dituding kita ini neokapital. Nah, saya mau tanya nih, menurut Cenul, ekonomi kayak apa sih yang cocok untuk di Indonesia? Ada ekonomi kerakyatan. Ada lagi ekonomi kreatif. Kreatif itu macam-macam. Nah, saya mau melihat analogi di Medan. Saya mau coba mempelajari kenapa Sumatera Utara maju dan mengapa. Mungkin ini tidak terlalu benar. Mungkin kita lihat lokomotif ekonomi di Medan adalah pemerintah, yaitu PTP. Jadi karena pemerintah yang bergerak dengan PTP-nya, maka hasilnya itu yang untung pemerintah. Untuk rakyat. Sekarang saya mau bertanya sama Cenul. Tadi Cenul bilang gula kan? Yang punya siapa Cenul? Swasta ya? Swasta. Di Lampung ini hampir semua perusahaan besar itu milik swasta. Apakah berarti itu masyarakat kita kurang koordinasi dengan pemerintah, atau pemerintah yang kurang koordinasi dengan masyarakat? Kita perlu menggali lebih dalam. Tapi kita lihat pemerintahnya. Di masa Orde Baru, setelah Zainal Abidin Pagar Alam mundur sebagai presiden, sejak tahun 72, seluruh gubernur Lampung itu adalah dari pusat. Mulai dari Bapak Sutioso, kemudian Bapak Yasir Hadibroto, Bapak Pujono, Bapak Umarsono. Saya tidak mengatakan mereka tidak mengerti Lampung, tetapi tentu mereka membuat atau mereka ingin adanya kestabilan ekonomi di Lampung dan pemerintahan. Karena waktu itu Lampung adalah tempat investasi swasta. Yang dikembangkan adalah swasta. Ada pabrik gula swasta, pabrik nanas swasta, hampir semua swasta. Ya, keuntungannya untuk swasta. Seharusnya kalau swasta itu untung, nggak apa-apa, bagus. Asal juga memberikan keuntungan kepada masyarakat. Dipotong pajaknya untuk masyarakat. Tapi kenyataannya cukup sulit memaksa atau meminta swasta untuk berpartisipasi dibanding BUMN. Jadi tadi saya bilang, satu, lokomotifnya beda. Di Sumut lokomotifnya dimulai dengan pemerintah. BUMN. Sedangkan di Lampung kita mulainya dari swasta. Yang kedua, gubernurnya. Semua gubernur di Medan itu orang Medan. Anak asli Medan. Yang mengerti betul budayanya. Dan itu dia ingin membuat Medan maju. Tapi kalau orang swasta itu mau uangnya bawa ke Jakarta. Atau kalau dia perusahaan dari asing, bawa pulang ke negerinya. Apakah menurut Pak Petrus berarti seorang pemimpin itu memang harus asli dari putra daerah? Tidak. Jadi seperti apa nih? Saya mengatakan siapapun boleh. Tentu kalau bisa orang Lampung, kenapa tidak? Kata orang Lampung, kimakam siapa lagi? Kimak ganta
Kapan lagi? Jadi saya katakan bahwa tentu kita berharap ada putra-putra Lampung Ya. yang bangga dan memimpin Lampung, tapi tidak wajib ya. Ya. Kita membuka kesempatan seluruh bangsa untuk memimpin Lampung selama tujuannya memajukan Lampung, provinsi kita sendiri. Begitu. Seperti Pak Petrus juga kayaknya ada tagline-nya ya. Petrus Chandra, anak Anak Lampung. Ya. Dan Ini saya selalu bilang Lampung bisa. Lampung bisa. Ini cukup menarik juga Pak Petrus. Kenapa membawa nama anak Lampung? Saya Cenul anak Lampung bukan? Anak Lampung. Lampung. Asli ini. Asli sama. Saya kakek saya juga dari Lampung. Oke. Nenek saya, ayah saya, ibu saya, dan saya juga. Nah, saya mengatakan mengenai budaya dan bahasa Lampung. Ya. Kalau anak-anak Lampung sekolah di Jogja 6 bulan, dia bisa nggak bahasa Jawa? Bisa. Bisa. Tapi orang Jawa belum tentu bisa bahasa Lampung. Yes. Benar? 100 sejak 1905. Jadi sudah 118 tahun di Lampung tetap bahasa Jawa. Jawa. Kenapa kita tidak mempertahankan itu? Maka itu yang saya katakan. Saya bilang nggak bakal memulai lagi. Yes. Udah terlambat nih. Karena menurut saya harus ada kebanggaan Ya. sebagai anak Lampung untuk memulai budaya Lampung, Pastinya. bahasa Lampung. Saya mengusulkan pemerintah bagaimana di tingkat SD itu bisa nggak 1 jam seminggu atau 1 jam sehari anak-anak diajari bahasa Lampung, lokal konten, Yes. supaya kita bisa bahasa Lampung. Di Jawa Mogak. Tapi memang kalau untuk di daerah-daerah kabupaten dan juga kota memang ada sih Pak untuk pelajaran bahasa Lampungnya. Tapi mungkin itu masih kurang ya. Kalau untuk culture kita ini sudah mulai terkikis. Betul. Jadi bagaimana nih Pak Sudah Petrus? terkikis, bukan sudah mulai, sudah terkikis. Sudah terkikis ya? Kita mulai. Kita Jangan- mulai lagi. Kima ganta. Kapan? Mulai sekarang. Jangan sampai nanti anak cucu saya kalau kamu masih kecil Oke. tidak kenal lagi huruf paku, tidak tahu lagi bagaimana menapis. Hilanglah Lampung ini. Yang saya pernah buat joke. Karena katanya 63% penduduknya Jawa di sini. Ya. Kalau orang Jawa itu betul-betul bersatu seperti di Medan, gubernurnya orang Jawa terpilih waktu itu. Dan orang Jawa ini betul-betul harus kita tanamkan kepada kawan-kawan kita. Terima kasih telah datang ke Lampung, tapi Anda adalah putra Lampung, Yes. anak Lampung keturunan Jawa. Coba kita buat akulturasi, memajukan budaya Lampung. Itu loh. Ya. Jadi kita memang bukan ada perbedaan atau bukan mau rasis antara suku, Tidak. bukan ya Tribuners, tapi memang yang saya tangkap di sini adalah salah satu program unggulan dari Pak Petrus Chandra ini adalah memang untuk memajukan budaya Lampung dengan tumbuhnya kembali bersama dengan anak-anak Lampung, anak-anak daerah gitu ya, Betul. putra putri daerah asal dari Lampung sendiri. Karena memang kalau bukan budaya kita sendiri siapa lagi? Tentu kami khususnya kita warga Lampung yang memang suku asli Lampung, kita nggak pengen dong kita terdominasi oleh suku lain. Maka dari itu dengan hadirnya Pak Petrus ini salah satu program dan juga strategi yang cukup menarik sekali nih Pak, bagus sekali. Terima Nah selain kasih. itu strateginya apa lagi nih Pak? Nah. Selain untuk dari diri kita sendiri nih yang untuk memajukan budaya Tentu Lampung. saya bilang pemerintah harus concern. Ya, kita tidak bisa bertempuk sebelah tangan. Kalau bahasa Inggris bang, me too to tango. Oke. Kalau dasar lagi harus berdua, bertepuk nggak bisa sebelah tangan. Jadi menurut saya budaya pariwisata ini perlu ditampilkan. Sebab selain ketahanan pangan, Iya. saya tanya kepada Dek Cenul, kalau Dek Cenul ke Jogja, cari apa yang kata makannya? Batik. Batik. Kalau makannya, Makannya mungkin gudeg ya? gudeg, batik dan gudeg. Gudeg. Salah satu yang mungkin ikonik ya. Ikonik. Kalau ke Palembang, Pempek. pempek. Kalau ke Bandar Lampung, Seruit. coba Anda buat survei, berapa banyak orang yang kenal seruit? Nah, maka dari itu kita harus memperkenalkan lagi. Nah, jadi menurut saya perlu ada usaha di pemerintah, dinas pariwisata atau dinas perdagangan, UMKM memperkenalkan.
Ya, sebab saya bilang kalau kita tidak punya ciri khas, siapa yang mau ke Lampung? Yes, benar. Padahal Lampung ini tempatnya sangat strategis. Strategis, pariwisatanya bagus, kita banyak. Pantai kita nggak kalah Nggak sama kalah. pantai-pantai di Bali. Benar. Kita kemarin saya ke Liwa, tempatnya nggak kalah dengan Malang. Yes, benar. Dan hanya 1 jam sampai jadi Ke Krui ya Pak ya? ke Krui. Perpaduan antara Liwa dan Krui itu seperti Malang dan Bali. Yes, benar. Tapi tinggal kemasannya saja. Dan yang paling menarik yang saya dengar kemarin itu tingkat kerukunan beragama di Liwa itu begitu tingginya. Iya. Dengan tindak kejahatan yang sangat rendah. Benar. Dan ini cocok untuk pariwisata. Jadi Padahal di Liwa, Lampung Barat bagus-bagus loh tempat wisatanya. sangat bagus. Ada Suwoh ya, terus Ada juga Danau Ranau, terus juga itu ada bukit di atas awan. Betul. Tapi memang kurang dieksplor Promosinya. Perlu anak Lampung untuk Nah. mempromosikan Lampung. Seperti Pak Petrus Chandra. Terima kasih. Nah, jadi kalau kita kembali ke tadi ketahanan pangan bahwa mari kita bicara ekonomi. Ya, Apapun juga, kalau perutnya lapar kita nggak bisa. Benar. Kita harus buat let's talk about the statistik. Kalau betul bahwa mayoritas ini adalah petani harus bahagia dulu. bagaimana cara menciptakan petani yang bahagia? Yang paling gampang kalau dia tidak pernah khawatir tentang makanan, uang sekolah, uang kesehatan, itu hal yang hakiki. Ya, Ada satu kawan saya buat satu pepatah. Pernah dengar pepatah tong kosong? nyari bunyinya. Kalau kantong kosong, nyaring bininya. Oh, duh. Jadi ada yang bilang katanya kalau tong kosong itu istrinya. Bener juga, bener. Juga. Jadi kita harus bikin keluarga kita bahagia. Kembali bahwa petani berhak bahagia. Petani berhak bahagia. Hak loh. Petani itu tidak. Saya mau tanya pada Cenur, petani itu menerima gaji nggak ya? Tidak dong. Kok dia mau sih? Karena itu ada sumber mereka. Dia itu terpaksa atau mau? Mau tentunya. Dan juga mungkin karena keadaan. Karena nggak ada pekerjaan lain. Oke. Mereka adalah pahlawan ketahanan pangan Indonesia. Kalau nggak ada petani kita kayak mana ya Tribuners gitu. Apalagi ya. kalau untuk petani-petani padi gitu. Betul. Kalau nggak ada petani padi, kayak mana cara kita bisa mengkonsumsi beras yang kita makan sekarang? Masa kita mau makan mie setiap hari? Waduh, nggak bisa dong. Ya, Jadi oke. konsepnya hari ini untuk Cenur, konsepnya kita bicara statistik. Kita bicara mayoritas petani. Maka petani harus bahagia dulu. Oke. Itu hak mereka. Hak. Ya, setelah petani bahagia, maka kalau Anda senang makan bakso, maka Anda akan sering makan bakso. Ya. Kalau petani nggak bahagia nanam padi, mau nggak dia nanam padi? Oh, dia nggak bahagia. Agak malas-malasan Agak mungkin ya. malas-malasan. Kalau dia malas-malasan, maka ketahanan pangan jauh. Akan melemah tentunya. Jadi kita harus bikin petani itu senang nanam padi. Oke. Pada nanam padi, berarti semua kebutuhan dia harus dipenuhi. Pupuknya harus cukup. Apalagi pupuk kadang mahal ya Pak. Betul. Gitu. Pupuk mahal nggak apa-apa. Asal harga gabahnya mahal juga. Mahal juga. Oke, Jangan jadi pupuknya sustain. mahal, harga gabahnya nggak boleh mahal. Ini kan anomali. Iya. Petani sudah beli gabah mahal, petani sudah beli pupuk mahal, pas gabah mahal, pemerintah import beras. It's not fair. Nah, jadi saya hari ini ingin menyampaikan pesan dan tip kepada semua calon presiden. Kalau Anda mau menang, pertama sejahterakanlah kaum mayoritas, yaitu petani. Nah, kalau petani bahagia, dia senang bertani, ketahanan pangan akan semakin dekat. Dan kita jadi bangsa yang berdaulat. Ya, apalagi memang mayoritas masyarakat kita adalah petani ya Pak. Betul. Nah, ngomong-ngomong masalah petani, seperti yang Pak Petrus bilang tadi kan memang harus sejahtera. Salah satunya adalah kesejahteraan dari pendapatan mereka juga ya Pak ya. Karena kan petani tidak digaji, melainkan mereka adalah sukarela yang memang membangun pertanian itu sendiri. Betul. Nah, kalau berbicara masalah mungkin pendapatan, kan UMR kita ini mungkin setiap tahun ya, apalagi kalau untuk tahun ini kan naik berapa persen gitu. Nah, menurut Pak Petrus sendiri dengan naiknya UMR di Lampung ini apakah dapat mensejahterakan petani di Lampung? Saya jawab dulu ya. Boleh. Apakah Nurul tahu
peringkat UML kita di Sumatera itu nomor berapa ya? Tertinggi atau terendah? Kayaknya masih masuk terendah. Betul bahwa UMP kita kedua terendah di Sumatera. Di Sumatera? Ya. Oke. Jadi kita ini begitu rendahnya. Tetapi saya meminta para profesor dari Unila, para peneliti untuk meneliti apakah petani mendapatkan pendapatan sesuai dengan UMP atau UML di Lampung. Karena petani nggak pernah menghitung gajinya. Dia nggak menghitung gaji dia, gaji istrinya, yang bantu atau gaji anaknya. Kalau semua yang bekerja di sawah itu digaji sesuai UML, maka saya yakin harga beras itu akan naik mungkin 12.000 gabah. Ya nggak apa-apa. Tapi dengan gabah 12.000 itu petani mendapat kebutuhan yang layak. Itu loh. Jadi intinya kalau mau negara ini aman, maka setiap orang sesuai dengan harus mendapatkan income minimal seperti UMR. Okay. Nah, saya ini ada satu hidden, ada satu kelompok masih yang tidak kelihatan, yang mau bekerja sukarela dengan income di bawah, yaitu petani, pahlawan pangan kita. Coba kita turun sama-sama tanya, Mas, Mbok, pinten penghasilannya? Anda akan surprise. Nah, jadi bakal cenul tadi yang saya bilang, Lampung tanah yang gepah-gepah loh Jinawi. Kita punya pabrik nanas terbesar di Indonesia. Kita punya pabrik gula terbesar di Indonesia. Kita punya pabrik tapioka terbesar. Tapi itu milik siapa? Swasta. Dan petani hanya menjadi pekerja. Itu yang disampaikan hari ini. Ya, kita menghimbau kepada para usahawan yang terima kasih banyak para usahawan yang telah membantu. Cobalah berikan penghidupan yang layak sehingga petani yang mendukung Anda berbahagia. So, kalau petani bahagia, perusahaan akan aman dan negara akan aman juga. Oke. Begitu. Nah, kalau petani kita sejahtera nih Pak Petrus di Lampung, apa sih kira-kira dampaknya yang mungkin bisa dirasakan oleh Lampung? Maka yang pasti keamanan orang itu kalau sudah kenyang, dia niat untuk berbuat jahat itu hilang. Oke, angka kriminalitas Akan pasti menurun. turun. Oke, Nah, satu. kalau menurun, maka kalau orang sudah senang itu dia senang, dia akan jadi ramah tamah. Ya, Orang tuh kalau banyak duit ramah, dia senyum terus. karena kantongnya tebel ya Pak. Kantongnya tebel, kalau nggak istrinya marah tadi. Iya, kan. iya. Maka saya bilang bahwa pariwisata, jadi mulai dulu dengan pangan-pangan, orangnya sudah senang, sudah ramah, turun kejahatannya, kita bisa membuat pariwisata di Lampung. Oke. Saya bilang, Anda tuh pernah ke Bali, bandingkan pantai Bali sama Krui, nggak beda banyak, mungkin bagusan Krui. Ya, Ya kan, Anda ke Malang, tempatnya nggak liwa, nggak kalah. Jadi kenapa orang mau datang ke Bali dan ke Malang? Hospitality and security. Kalau Anda ke Bali, Anda merasa dapat keramahan yes. dan keamanan. Itu yang kita perlu. Dan itu bisa tercapai kalau masyarakatnya cukup sandang, pangan, dan bahagia. Oke. Jadi memang sejahtera itu harus dari mayoritas dulu. Betul. Kalau ya ini udah mayoritas sudah sejahtera, sudah enak, maka dia akan bilang, "Bo, ojo berantem. Wis kita sudah terima kasih, sudah aman." Nah, dengan aman itu kita bisa jual. Bagaimana Anda mau jual wisata kita kalau banyak jalan malam dibegal, Pungli di mana-mana. di mana-mana? Nggak bisa. Jadi itu hospitality harus dimulai dari semua pintu. Padahal orang dari Aceh mau ke Jawa harus lewat Lampung. Orang dari Surabaya harus lewat Lampung. Seharusnya Lampung ini tempat yang luar biasa. Kalau kita tidak bermanfaat, bodoh kita. If you cannot utilize atau use keunggulan geostrategis kita, maka saya mau pulang kampung, membangun kampung halaman saya. Oke, terima kasih banyak Pak Petrus Chandra. Salah satu anak putra daerah yang perlu ya, kita perlu mungkin
perlu beberapa orang yang seperti Pak Petrus ini. Dan dengan hadirnya Pak Petrus di sini, salah satu programnya adalah di sisi dari petani itu sendiri. Betul. Kesejahteraan petani ya, untuk pangan tadi. Pak Petrus, sebelum kita closing, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Petrus untuk seluruh masyarakat Lampung dan mungkin tentunya untuk petani-petani yang ada di Lampung, silahkan. Saya ingin menghimbau semua pihak bahwa tanah Lampung adalah tanah yang terberkati, tanah yang diberkati oleh Yang Maha Kuasa dengan tanah yang subur, negara yang cukup aman. Kita tidak banyak mendengar perselisihan antar suku dan ras. Jagalah persatuan dan kerukunan ini untuk pemilu yang damai, yang pertama. Yang kedua, saya mengetuk hati para pemimpin di pusat. Perhatikanlah kesejahteraan petani. Bahwa petani yang sejahtera akan membuat negara ini aman. Karena mayoritasnya adalah petani. Negara aman akan bisa mengundang semua investor untuk datang untuk Indonesia dan Lampung. Jadi kata kuncinya, kalau Anda menjadi pemimpin bangsa, presiden, gubernur, wali kota, sejahterakan petani, karena petani berhak sejahtera. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Petrus Tjanda atas kehadirannya tentunya di Tribun Lampung dan juga sudah memberikan wawasan dan juga obrolan kita hari ini. Luar biasa ini Pak. Daging sekali ya. Mudah-mudahan untuk Tribuners juga yang nonton di rumah bisa lebih menambah wawasan, dan tentunya di sini Pak Petrus juga memperkenalkan program-program beliau yang tentunya itu kembali lagi kepada daerah tempat beliau tinggal, yaitu Lampung. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Tribuners yang selalu menyaksikan tayangan wawancara eksklusif. Bersama dengan saya hari ini Kusnul Asyaifah dan juga tentunya Pak Petrus Tjanda selaku dari calon DPD RI. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.